Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terlebih kehidupan yang masih Engkau berikan kesempatan untuk kami beraktivitas. Terima kasih banyak Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu sangat kami perlukan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan sekaligus belajar firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini yang diambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul tentang pendamaian. Ya, pendamaian sesuai dengan firman yang sudah kita baca pada bagian akhir dikatakan, ya, dikatakan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian ini sama artinya dengan sesuatu yang dikerjakan untuk mendamaikan satu dengan yang lain. Tapi kita fokus kepada tindakan Allah, tindakan Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita memberikan pengampunan dan pendamaian dari dosa-dosa kita. Karena setiap saat ya manusia itu mempunyai pikiran-pikiran yang menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga terjadi putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2. Dosa atau kejahatan manusia lah yang memisahkan atau memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Padahal di antara manusia dengan Allah mempunyai satu hubungan yang luar biasa. Ya, kita membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Allah sebagai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, sebagai penolong kita. Ya, tapi akibat dosa yang sering dilakukan oleh manusia, terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Namun demikian, ya, karena Allah adalah kasih, ya, Allah adalah kasih sehingga Dia tetap mengasihi manusia. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, ya, semua orang telah berbuat dosa sehingga hilang kemuliaan Allah. Ya, namun demikian Allah tetap mengasihi kita. Ya,
Dia sebagai pendamaian dengan dosa-dosa kita. Memberikan perdamaian yang luar biasa antara manusia dengan segala kejahatan yang dilakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa datang dari satu orang dan oleh dosa itu maut. Dosa dan maut telah menjalar ke seluruh orang, semua orang. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 12. Tapi ada kesempatan Tuhan berikan kepada manusia, setiap orang yang percaya untuk senantiasa sadar di dalam menjalani kehidupan, di dalam pengeringan, di dalam pelayanan kepada Tuhan. Harus ingat bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak mau memperhatikan firman Tuhan, yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Allah adalah sabar. Sehingga Allah penuh dengan kesabarannya tetap melihat, mengawasi, memberikan kesempatan kepada manusia untuk senantiasa bertobat. Senantiasa sadar akan perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia mengutus anak yang tunggal itu sebagai pendamaian dengan dosa-dosa kita manusia. Tidak ada satu manusia pun yang saleh. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua adalah manusia-manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Tapi kasih Allah yang begitu besar, Dia tetap memperhatikan kita, berikan kesempatan pada kita untuk senantiasa sadar dari segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang alpa lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu tepat pada waktunya, dan selalu indah pada waktunya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Hosea 14, kita lihat di dalam Hosea 14 ayat 3 dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, di sini dituntut oleh Allah supaya kita sadar dan mau meminta pengampunannya daripada Tuhan. Ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami. Tuhan mendengar setiap seruan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kekurangan, kelemahan kita, mintalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni kita dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan serta pergumulan yang ada pada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya, mari kita senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang luar biasa dalam Tuhan, dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu adalah segala-galanya. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami. Kami sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu di setiap kehidupan kami, Tuhan. Menjadi rema, menjadi berkat dalam hidup kami untuk kami melangkah di sepanjang hari ini, Tuhan. Bahkan di hari-hari mendatang, Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau, Tuhan. Karena Engkau satu-satunya penolong kami.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Pimpin kami, jaga, lindungi kami untuk sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam Narwastu. Amin.